Hai semuanya, senang banget akhirnya saya udah ada waktu untuk bikin video YouTube lagi ya. Karena sebelumnya kerjaan saya sangat banyak, harus berkeliling Indonesia dan belum sempet membahas tentang hobi saya pervespaan lagi. Nah sekarang mumpung ada waktu, saya ada topik yang keren nih. Vespa itu pasti selalu ada masalah dengan yang namanya kopling ya kan. Salah satu masalah yang sangat mengganggu. Karena apa? Menemukan kombinasi yang paling enak dari perkoplingan itu tantangan yang berat sebenarnya. Apalagi kalau kita sudah mulai memodifikasi kopling. Oke, dan kali ini saya ada something yang istimewa buat Anda karena saya akan membahas kopling keren karya anak bangsa, karya Indonesia. Seperti apa modelnya, seperti apa bentuknya? Langsung aja kita bahas. Ya. Saya tertarik karena apa? Idenya sangat kreatif. Seperti apa kopling yang kreatif ini, ya kan? Oke, langsung aja kita bahas sekarang ya. Nah, ini adalah mangkoknya. Ini adalah backplate-nya. Amati baik-baik di sini. Mangkok ini, bagian lubangnya ada banyak kan di sini. Bentuknya terinspirasi dari SIP Jerman, ya, yang untuk seri yang race. Karena terbuat dari aluminium ya, serinya seri 6. Jadi emang bahannya dibuat untuk bagian dalam mesin ya. Dan lucunya ya kan, buat saya impresif lah ya, karena di sini dia menambahkan lubang-lubang untuk memperingan beban dari si kopling ini ya. Ini adalah buatan dari High-Tech dan dipasarkan oleh Zona Vespa. Nah, yang menarik adalah kalau biasanya di seri kopling race SIP, dia bagian dalam itu biasanya seperti yang super strong. Jadi giginya banyak. Sedangkan ini bagian dalamnya seperti seri ultra strong, atau kalau BGM ya, dia ada serinya juga yang modelnya seperti ini, seri high end-nya atau seri tertingginya. Nah, sedangkan di backplate-nya tidak menggunakan bahan besi, tapi menggunakan juga aluminium seperti ini. Kreatifnya ini sangatlah ringan efeknya, jadi RPM pun akan lebih tinggi dicapai. Nah, kreativitas lebih tinggi lagi penggabungannya adalah di bagian corak motif ya, yang ada di bagian bos kuningan ini. Oke. Dia meniru produk dari apa? Dari BGM. Jadi sebenarnya bukan masalah jiplak atau enggaknya, tapi masalah caranya untuk menggabungkan ini menjadi satu. Bagian ruangannya, ventilasinya untuk memperingan berat ini terinspirasi dari kopling SIP yang race. Bagian dalamnya terinspirasi dari BGM atau SIP yang ultra strong. Sedangkan bagian backplate-nya ini terbuat dari aluminium seri 6 juga. Oke, jadi buat saya ini impresif. Karena apa? Ide yang terbaik digabungkan jadi satu. Nah, oke, kita akan bahas kualitasnya sekarang ya. Ini saya bukanlah sponsor saya. Ini saya beli dengan uang saya sendiri, tanpa ngutang, tanpa kredit. Saya beli sepaket ini, mangkok, backplate, dan juga per, ada 10 per di sini. Ya, ini adalah satu paketnya harga 2 juta. Ya, langsung saja kita pasang. Oke, dan bagaimana nanti hasilnya? Saya akan menggabungkan gear ini 23 jumlah giginya. Saya akan gunakan gear dari TK Racing ya. Di sini ketika digabung, coba lihat baik-baik ya. Ada faktor kelemahannya di sini. Tadi saya sudah atasi. Tadi sebelumnya ini masuk ke dalam gear sangatlah berat, seret sekali. Tapi saya sudah amplas bos kuningannya sehingga dia bisa masuk dengan nyaman. Nggak seret lagi. Tadi seret banget soalnya. Oke, cuman itu aja mungkin revisinya. Kalau dari pemasangan gear yang asalnya dari TK Racing.
Kalau mungkin gearnya SIP mungkin beda ya hasilnya ya, tapi ketika ini dipasangkan dari gear TK Racing tadi seret banget. Itu mungkin yang perlu direvisi. Kemudian bagian dalamnya ada anodize-nya. Jadi efeknya si backplate-nya tidak masuk secara mulus dan licin, tapi agak seret. Ya, tapi saya tanya sama penjualnya, kalau ini masalah anodize-nya nanti ketika sudah bergesekan maka anodize-nya juga akan menghilang. Dan ini presisi karena dibuat dengan mesin CNC. Oke. Langsung aja kita install ya. Pertama kita akan masukin pair-pairnya. Ada 10 pair di sini. Kita akan masukin ke setiap lubangnya. Kita tekan masukin dan lanjutkan di pair yang lainnya ya. Pokoknya semua diisi, masukin aja, gampang sekali. Oke, setelah terpasang seperti ini, kita akan masukkan ke dalam mangkok koplingnya seperti ini. Caranya sangat mudah. Oke, ketika sudah masuk seperti ini, kita tinggal ambil aja alat pemasang koplingnya. Kalau saya biasanya pakai tracker yang saya ada kasih 2 ring agar nanti bagian bawah akan mentok dan bagian atas akan mentok. Oke, seperti ini pemasangannya. Kemudian saya masukkan seperti ini ya. Nah, bagian dinding ini kita lumuri oli. Oli yang saya pakai oli mesin Motul. Kemudian saya akan masukkan ring kuningan. Ini bawaan dari TK Racing, saya akan masukkan ke sini. Kemudian saya akan lumuri oli kembali di atasnya. Di sini saya akan masukkan gear koplingnya. Nah, ketika sudah terpasang seperti ini, kita akan lanjut membahas kampas kopling yang saya gunakan. Kampas kopling yang saya pakai ini seri tertingginya dari SIP. Ya, kenapa seri tertinggi? Ini seri race-nya. Serinya adalah Black Carbon Kosa 2. Harganya kurang lebih 800 ribuan ya. Untuk seperangkat Anda akan dapetin 4 kampas kopling Black Carbon dengan 4 plat gesek. Anda cari plat geseknya yang paling tebal yang mana. Oke, dari yang paling tebal ini berarti Anda taruh ini di bagian paling bawah dari mangkok koplingnya di sini ya. Tapi sebelumnya pastikan semua gearnya yang tempat masuknya dari plat geseknya sudah Anda oliin ya, lumuri oli seperti ini. Sekarang kita akan masukkan. Oke, yang pertama. Kemudian lanjutkan dengan kampas koplingnya. Kampas koplingnya yang 2 sisi kayak gini ya. Kasih dulu oli di plat geseknya. Kemudian masukkan kampas koplingnya. Dan dioliin lagi. Dan seterusnya kan sama. Ini bagian terakhir di mana ada satu sisi saja kampas koplingnya, kemudian di belakang plat kosong ya. Untuk klipnya, seal klipnya saya pakai dari BGM ya, harga kurang lebih 100 ribuan, 150 ribuan di pasaran ya. Dan saya akan pakai pasang dengan menggunakan tang seal clips. Nah, ujung dari shear clips seperti ini ada di bagian dalam cekungannya atau dudukannya, seperti ini contohnya ya. Jadi jangan sampai putusannya ini ada di sebelah luar, jadi putusannya ada di dalam dudukan yang sama. Ini akan menghindarkan si shear clips lepas ya. Pas terpasang seperti ini, kita akan cek ketinggian dari dudukan yang ada bos kuningannya dengan giginya. Seharusnya di sini harus ada jarak si dudukan bos kuningan atau backplate-nya harus lebih tinggi dibandingkan si gearnya. Idealnya 0,5 sampai 0,8 mili. Jika lebih dari itu, si kopling akan terasa slip. Atau ketika ditekan koplingnya, si kampas koplingnya kayak nggak mau netral gitu loh.
Oke, coba kita lihat ketinggiannya berapa. Dengan skate mat kita akan ukur 0,7. Jadi ketinggiannya sudah ideal. Bagus sekali. Coba kita tes sekarang. Kita akan tes apakah dia sudah bisa netral sempurna. Kita masukin lagi kuncian sekarang. Di atasnya kita kasih ring. Ini mensimulasikan bagaimana efeknya jika si kopling tertekan oleh touch kopling. Apakah dia sudah bebas bergerak atau tidak. Kita masukkan bagian ujungnya, murnya. Oke, kita coba tekan sampai pol, ya. Apakah dia bisa bergerak bebas? Oke, ternyata bergerak bebas, cukup enteng. Ada spelen bagus 0,7 dan dia bergerak sempurna. Nah, ini akan saya pasang di Vespa saya yang menggunakan blok Malossi 166cc. Karena Malossi itu terkenal dengan torsinya yang lebih besar di tarikan bawahnya. Ya, saya berharap ini bisa juga menangani torsi bawah yang besar tadi, ya. Oke guys, kalau ini berarti udah netral ya. Coba kita pelan-pelan kendorin. Masih netral, masih ringan. Kendorin lagi, masih ringan. Kendorin lagi, masih ringan. Bagus. Terima kasih karyanya, semoga nanti berfungsi dengan baik. Nah, ini katanya orangnya sudah dites 700 km tanpa trouble. Dan di medan balap dites sampai 80 lap dengan tarikan seperti motor balap ya, tanpa masalah. Kita coba untuk harian apakah berhasil atau tidaknya. Ini cuma bagian dari keisengan saya saja ya, nyobain karya Indonesia. Support lokal produk, jangan cuma impor saja. Thank you. Terima kasih yang udah nonton. Jika ini menghibur, menarik untuk Anda tonton, mohon supportnya ya. Untuk Anda like, subscribe channel YouTube ini sehingga saya lebih semangat lagi memberikan informasi kepada Anda. Terima kasih yang sudah gabung. Sampai ketemu di episode berikutnya. Di episode berikutnya tidak kalah serunya. Saya akan bahas kopling kecil per 6 dengan menggunakan kampas kopling dari Polini. Seperti apa jadinya? Tunggu saja video saya. Bagaimana caranya membuat Vespa Anda koplingnya enteng, ya, tapi tetap awet. Rahasianya apa? Cek video selanjutnya. Terima kasih yang udah gabung. Sampai ketemu lagi. Bye bye.